Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi zidni ilman, Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan terkait fikih puasa Ramadan. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan terkait tentang keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan. Kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci, yang Allah sucikan. Maka dari itu, di sini ada beberapa keutamaan bulan Ramadan. Jadi kita membicarakan terkait tentang keutamaan bulan Ramadan. Ya. Di antara beberapa keutamaan bulan Ramadan, ya, yang pertama adalah bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka ini kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia? Alasannya yang pertama adalah bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an. Jadi sehingga Al-Qur'an mengangkat bulan Ramadan. Al-Qur'an memuliakan bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang artinya adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, yang Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas mengenai petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa di antara kamu yang menyaksikan hilal bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk berpuasa. Maka dari ayat ini, Quran surat Al-Baqarah ayat 185, ini menjadi dalil, menjadi dasar landasan bahwa bulan Ramadan itu memiliki keistimewaan. Bulan Ramadan memiliki keutamaan. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an. Ya, bulan yang di dalamnya bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an memuliakan, mengangkat derajat bulan Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, keutamaan bulan Ramadan yang kedua adalah bulan Ramadan, bulan
di mana pintu-pintu surga dibuka. Bulan Ramadan, bulan di mana pintu-pintu neraka ditutup. Dan bulan Ramadan, bulan di mana para syaitan dibelenggu. Luar biasa. Jadi di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Dan para syaitan dibelenggu. Dan ini hanya didapati di bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan, tidak seperti bulan ini. Artinya pintu surga ditutup. Ya, pintu neraka dibuka, sebaliknya. Setan berkeliaran di mana-mana. Tapi pada bulan Ramadan, pintu surga terbuka lebar. Terbuka lebar. Pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Setan dibelenggu. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibuka pintu-pintu surga. Ya. Wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Wa suffidatis syayatin, dan para setan dibelenggu. Artinya apa? Di sini bulan Ramadan adalah momen yang sangat penting, bulan yang harus kita betul-betul manfaatkan, memaksimalkan sebaik-baiknya untuk kita beramal soleh. Karena apa? Karena pintu surga dibuka lebar. Dan meminimalisir, mengurangi, bahkan menghilangkan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Artinya kita tidak bermaksiat, hanya fokus taat kepada Allah. Kenapa? Dan di bulan Ramadan, setan tidak bebas dalam menggoda manusia sebagaimana di bulan-bulan selain di luar bulan Ramadan. Sehingga apa? Kita dapat mengetahui masyarakat, umat Islam, ketika datang bulan Ramadan, mereka bersemangat. Semangat dalam beribadahnya nampak kelihatan. Rajin ke masjid, rajin taraweh, rajin bersedekah, rajin berbagi takjil, bukaan, bahkan makanan, nasi bungkus, nasi box, berinfak, tadarus, tilawah. Begitu ringan dan mudahnya. Kenapa? Karena pintu surga dibuka, sehingga rahmat Allah turun, dan pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu, tidak bebas dalam menggoda manusia. Maka kita harus betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan ini. Itu keutamaan yang kedua. Kemudian keutamaan bulan Ramadan yang ketiga adalah bulan Ramadan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa malam itu? Malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi di dalam bulan Ramadan, Allah telah menyediakan satu malam, bukan satu hari, jadi malamnya saja. Ya, pada malam hari, satu malam ini, ibadah pada malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qadr ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadr, malam Lailatul Qadr, malam kemuliaan, khairun, itu lebih baik daripada alfi syahr, 1000 bulan. Ya. Artinya ketika seseorang beribadah pada malam Lailatul Qadar, dia sholat malam, maka sholat malamnya itu lebih baik daripada dia sholat malam pada 1000 bulan yang lainnya. Dan dia akan mendapatkan pahala 1000 bulan. Beribadah sebanyak 1000 bulan.
1000 bulan kalau kita kalkulasikan, kita hitung-hitung menjadi tahunan, itu sekitar 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan itu kalau kita ringkas menjadi tahun, maka totalnya menjadi 83 tahun 4 bulan. Coba bayangkan, apakah ada di antara kita kebanyakan umur manusia itu 83 tahun 4 bulan? Jarang. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Rata-rata umur umatku, kata Nabi Muhammad, umurnya itu 60 tahun sampai 70 tahun. Itu rata-rata. Rata-rata umur umat Nabi itu umurnya, batasan umurnya 60 tahun sampai 70 tahun. Wa aqallu man yujawizu dzalik. Wa aqalluhum man yujawizu dzalik. Dan sedikit sekali orang-orang yang melebihi 70 tahun. Artinya ketika seseorang mendapatkan malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar, maka ketika dia berinfak pada malam itu, maka dia akan dinilai oleh Allah dia berinfak selama 83 tahun 4 bulan. Ketika dia tilawah Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, maka tilawah Al-Qurannya akan dinilai lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Ketika dia sholat malam pun seperti itu, maka marilah kita betul-betul manfaatkan bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah, untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Kita fokus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan kita pada malam 10 terakhir bulan Ramadan, kita berusaha mendirikan malam-malam 10 akhir Ramadan untuk kita bisa beribadah, maksimalkan agar kita bisa meraih malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar, yang malam Lailatul Qadar adalah satu malam ibadah pada malam tersebut lebih baik pahalanya daripada 1000 bulan. Maka dari itu, marilah kita berusaha, jangan sampai kita lengah, kita fokus, dan terus kita berupaya untuk memaksimalkan ibadah kita selama di bulan Ramadan, terkhusus pada 10 akhir bulan Ramadan ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian keutamaan bulan Ramadan yang berikutnya, yang keempat adalah bulan Ramadan adalah bulan pelebur dosa. Maka secara bahasa, Ramadan min romdo, Ramadan yarmadu atau Ramadan yarmidu, artinya membakar. Maka para ulama mendefinisikan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan peleburan dosa, bulan Ramadan adalah bulan pembakaran dosa-dosa bil a'malis sholihah, ya, ihraqul dzunub bil a'malis sholihah. Artinya apa? Pembakaran dosa-dosa dengan amal soleh. Karena beramal soleh, beribadah pada bulan Ramadan, ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Maka tatkala pahala lebih banyak, otomatis dosa-dosa kita akan jauh lebih sedikit, dan yang lebih banyak yang menonjol adalah pahala-pahala kita. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa kita, dan amal-amal solih, amal kebaikan, amal ketaatan, amal ibadah yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan ini akan, ya, menghapus dosa-dosa kita. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khams, ya, wal jum'ah ila jum'ah, wal ramadan ila ramadan, mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kabair. Salat 5 waktu, ya,
kemudian dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan tahun lalu ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun, itu menjadi penghapusan dosa. Itu menjadi kafarat sebagai sarana penghapus dosa di antara keduanya, idza jtanabal kabair, kalau dosa-dosa besar dijauhi. Artinya apa? Dosa-dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah. Artinya apa? Dari hadis ini kita dapat mengambil faidah, kesimpulan bahwasanya apa? Ada ampunan Allah, ampunan yang sifatnya harian, ada ampunan yang sifatnya mingguan, ada ampunan Allah yang sifatnya tahunan. Dalam riwayat umroh ila umroh, ya. Tapi di sini tidak disebutkan, ya, lafaz tersebut. Di sini as-shalawatul khams. Jadi dari waktu kita dari sholat subuh sampai waktu zuhur, dari waktu sholat subuh dan waktu zuhur bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ada ampunan-ampunan Allah. Dari sholat zuhur ke asar itu ada ampunan-ampunan Allah. Ini yang disebut dengan ampunan harian, ya. Jadi dari sholat subuh ke zuhur ada ampunan. Allah mengampuni dosa-dosa kecil kita. Dari sholat zuhur ke asar, Allah mengampuni dosa-dosa kecil kita. Dari sholat asar ke maghrib, Allah mengampuni dosa-dosa kecil kita. Dari sholat maghrib ke isya, Allah mengampuni dosa-dosa kecil kita. Dari sholat isya ke subuh, Allah mengampuni dosa-dosa kecil kita. Selama kita tidak berbuat dosa besar. Kemudian wal jum'ah ilal jum'ah, dari Jumat yang lalu sampai Jumat berikutnya, ini ampunan mingguan. Artinya apa? Dari Jumat yang lalu sampai Jumat yang besok, ini akan jarak ini akan Allah memberikan ampunan. Dan ampunan tahunannya adalah Ramadan ila Ramadan. Dari Ramadan tahun yang lalu sampai Ramadan tahun ini kita bertemu, maka apa? Dosa-dosa kecil yang kita lakukan dari tahun Ramadan lalu sampai sekarang datang bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil kita. Maka di sini lafaz ini, hadis ini menunjukkan dan menguatkan bahwasanya Allah itu Al-Ghaffar. Allah Maha Pengampun. Allah Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Sehingga apa? Ampunan Allah begitu luas daripada dosa-dosa kita. Dikarenakan tadi ada ampunan harian, yaitu dari waktu sholat ke sholat berikutnya Allah ampuni. Ada ampunan mingguan dari hari Jumat ke Jumat berikutnya Allah ampuni pada antara waktu itu. Dan ampunan tahunan adalah dari Ramadan yang tahun lalu sampai ke Ramadan tahun ini, maka itulah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan ampunan kepada kita. Malah justru kita yang terus banyak bermaksiat kepada Allah, Allah sudah mengampuni dosa-dosa kecil kita. Ya, tapi malah kita ya terus bermaksiat kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Maka pada bulan Ramadan ini mari kita terus memohon kepada Allah istighfar, ampunan, bertaubat kepada Allah sesungguhnya taubatan nasuha, ya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang datang kembali kepada Allah dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan ampunan. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, karena dasar iman dan mengharap rahmat ridho ampunan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Artinya bulan Ramadan bulan ampunan. Jangan sampai kita sudah masuk bulan Ramadan falam yughfarlah, kan tapi kita tidak membalas ampunan. Maka dalam hadis yang lain, tatkala Nabi naik mimbar, ya, kemudian mengatakan amin, naik mimbar yang kedua amin, naik ke yang ketiga mengatakan amin, ditanya oleh para sahabat, wahai Rasul,
Kenapa engkau mengatakan amin sedangkan kami tidak berdoa? Baru saja Jibril datang kepadaku berdoa dengan 3 doa, kemudian saya mengaminkan. Coba bayangkan, malaikat Jibril yang mendoakan, kemudian yang mengaminkan adalah Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana doanya? Pasti dikabulkan oleh Allah. Salah satunya adalah ruhima anfi rajulin, celaka bagi seseorang idza dakhala alaihi Ramadan, ketika datang kepadanya masuk ke dalam bulan Ramadan, dipertemukan dengan bulan Ramadan, tsumman salahu, kemudian bulan Ramadan selesai pergi meninggalkan kita, falam yughfar lahu, akan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang rugi. Bagaimana padahal bulan Ramadan bulan ampunan? Loh, kok dia sampai-sampai tidak mendapatkan ampunan? Berarti apa yang dikerjakan di bulan Ramadan? Maka ini yang menjadi pertanyaan. Berarti apa? Dia tidak memanfaatkan bulan Ramadan untuk bertaubat kepada Allah, untuk memaksimalkan ibadah ketaatan kepada Allah. Dia tidak memanfaatkan bulan Ramadan untuk menjadikan dirinya lebih baik dan lebih baik seterusnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang celaka karena memang dia tidak ingin adanya perubahan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terus mohon kepada Allah hidayah, taufiknya agar kita terus di atas ketaatan kepada Allah. Kita terus bertakwa kepada Allah. Kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat, ajal menjemput kita masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian beberapa keutamaan bulan Ramadan. Insya Allah kita akan lanjut tentang keutamaan puasa Ramadan. Tadi kita membicarakan keutamaan bulannya, bulan Ramadan. Besok kita akan lanjutkan pembahasan tentang keutamaan puasa Ramadan. Dan seterusnya kita akan bahas terkait tentang fikih puasa. Cukup dari kami. Wabillahi taufiq hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh